Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 dengan anggota Anissa Anggun Permatasari, Listi Nur Habibah, Muharromah, Oktavian Saharizal Saputra, Oktavian Nida Karima, dan Sidney Tiasminati akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran serta bagaimana penerapan pembelajaran UBD atau bisa disebut dengan Understanding by Design. Yang pertama yaitu mengenai pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan siswa mencapai hasil yang diinginkan dan bagaimana desainnya. Dalam pengembangan kurikulum diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dalam belajar sesuai zamannya, yaitu mampu menggunakan teknologi yang semakin berkembang namun tetap mewariskan nilai budaya dan sejarah bangsa. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan mampu berperan aktif serta kritis terhadap perkembangan zaman. Rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design disusun dengan cara where to, dan berikut bentuk desain langkah where to dalam rencana pelaksanaan pembelajaran UBD. What? Dilakukan pada aktivitas guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dan peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Selanjutnya where, guru mengarahkan peserta didik untuk berkelompok yang terdiri dari 3 orang dan peserta didik membentuk kelompok secara heterogen. Selanjutnya hook, guru menampilkan gambar, kemudian guru memberikan pertanyaan, mengapa Superman dapat terbang sedangkan kita tidak, dan peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya hold, guru mengarahkan kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang percobaan sederhana. Dan peserta didik berdiskusi mengenai pembagian tugas berdasarkan gaya belajar. Selanjutnya equip, guru memantau keterampilan peserta didik untuk melakukan percobaan sederhana dan peserta didik melakukan percobaan sederhana dengan diskusi serta arahan dari guru. Mengenai tailor ditunjukkan dengan aktivitas peserta didik mengisi lembar kerja peserta didik sesuai petunjuk yang tersedia dan peserta didik mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD tersebut. Selanjutnya mengenai rating, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompok. Dan peserta didik maju secara berkelompok untuk mempresentasikan hasil tersebut. Selanjutnya, evaluasi, guru memberikan tugas kepada peserta didik dengan studi kasus dan peserta didik mengerjakan tugas dalam bentuk video, podcast, gambar, atau artikel. Selanjutnya, mengenai organize, guru memberikan peserta didik dalam membuat kesimpulan tentang topik pembelajaran hari ini. Dan peserta didik secara bersama-sama menunjukkan apa yang sudah dipahaminya. Penjelasan langkah where to dalam UBD. Selanjutnya, W atau disebut dengan where dan what, yaitu pada aktivitas bantu siswa mengetahui atau di mana unit berjalan dan apa yang diharapkan. Bantu guru mengetahui where di mana siswa berasal mengenai pengetahuan sebelumnya dan minatnya. What berkaitan dengan pembelajaran berdasarkan pengalaman peserta didik secara real life atau nyata dengan cara mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Dan where peserta didik diberi kesempatan untuk mempelajari materi tersebut dari berbagai sumber sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik masing-masing. Materi selanjutnya yaitu mengenai H akan dijelaskan oleh Anissa Anggun. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pada tahap rencana ini bermakna bahwa tujuan pembelajarannya harus jelas bagi peserta didik. Sebelum menentukan tujuan pembelajaran, pendidik dapat mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelumnya serta minat belajar peserta didik. Pertama yaitu what. Guru mengkaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman peserta didik in real life dengan cara mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Bisa contohnya pada pembelajaran kelas 1, yaitu materi awas kuman. Pada materi tersebut bisa menggunakan pertanyaan pemantik berupa setelah bangun tidur, apa yang kalian lakukan?
Lalu sebelum berangkat sekolah, kalian melakukan apa saja? Nah, nanti peserta didik itu akan menyebutkan bahwa ada mandi, sarapan. Nah, setelah itu kita jelaskan bahwa mandi itu supaya apa ya? Supaya apa? Supaya terhindar dari kuman. Nah, dari situ guru bisa menjabarkan apa materi yang nantinya akan disampaikan. Lalu kedua adalah where. Peserta didik diberi kesempatan untuk mempelajari materi tersebut dari berbagai sumber, sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik masing-masing. Nah, di sini peserta didik dibebaskan untuk mencari informasi materi pembelajaran itu dari mana saja, bisa dari buku, bisa dari YouTube, ataupun bisa dari teman-teman sebayanya. Lalu yang kedua itu eh, hook mengaitkan semua siswa dan hold memegang minat mereka. Di sini guru memastikan hal yang akan disampaikan memiliki tujuan dan berhubungan langsung dengan materi pembelajaran tersebut. Identifikasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran untuk melibatkan dan memfokuskan peserta didik pada ide-ide besar sesuai dengan melihat macam-macam peluang yang tersedia untuk menopang minat belajar peserta didik. Di sini hook itu guru mengkaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual agar peserta didik lebih memahami materi. Nah, di sini guru bisa mengkaitkan dengan pengalaman peserta didik ataupun kejadian yang sedang ramai dibicarakan yang bisa dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua itu adalah hold. Guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk menyebutkan suatu hal yang mereka sukai. Hal tersebut dapat berupa benda, tempat, idola. Nah, dari situ peserta didik itu diharapkan bisa memunculkan dan memberikan pendapat-pendapatnya. Peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah ikut, yaitu melengkapi siswa dan experience, membantu experience mengalami ide-ide kunci dan explore untuk mengeksplor. Jadi di sini itu guru melengkapi atau membekali peserta didik dengan memberi mereka pengalaman belajar. Caranya adalah dengan melibatkan peserta didik dalam suatu permasalahan, sehingga mereka mengeksplorasi berbagai sumber untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, pertama itu equip. Nah, equip adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru merangsang peserta didik untuk melakukan learning skill acquired dengan memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya, menyelidiki, mencari, menerapkan, dan menguji coba. Lalu yang kedua, explore. Guru meminta peserta didik untuk membuat tugas dalam kelompok kecil. Guru membuat kegiatan pengamatan berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Lalu mengamati dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, menyimak, melihat objek-objek tertentu terkait dengan masalah atau topik pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Mbak Listi Habibah. Pada pembelajaran Understanding by Design atau UBD, terdapat kerangka Virtu, dan saya akan menyampaikan pada kerangka huruf R yang kepanjangan dari reading. Artinya adalah memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dan revise atau merevisi pemahaman dan pekerjaan peserta didik. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran bersama peserta didik dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik sehingga mereka dapat memikirkan kembali, berlatih, merevisi, dan menyempurnakan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran yang telah dibelajarkan.
Rating itu contohnya. Peserta didik saling mengecek pemahaman diri dan tugas yang telah dikerjakan dalam kelompok kecil dengan dibimbing oleh guru. Guru memberikan pertanyaan pemantik dan peserta didik diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban temannya. Yang ketiga ada revise. Guru menambahkan kekurangan dari pemahaman peserta didik dan memberi asesmen pada tugas peserta didik serta memberi motivasi kepada peserta didik untuk tidak cepat puas diri. Nah, contoh penerapannya pada RPP yang kita analisis ini ya, terdapat pada fase ke-5, yaitu menganalisa data dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dalam model PBL atau Problem Based Learning. Nah, pada langkah yang nomor 14, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok. Itu kan rating. Jadi peserta didik diarahkan untuk ya mempresentasikan apa hasil pengerjaannya, kemudian kelompok lain mengkonfirmasi apakah pekerjaan mereka itu benar atau tidak gitu. Jadi kan memikirkan kembali, saling mengecek pekerjaan masing-masing kelompok gitu. Jadi kan ini masuk ke dalam rating. Yang selanjutnya ada evaluate atau mengevaluasi pekerjaan peserta didik dan aplikasinya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman dan perkembangan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan umpan balik formatif dalam bentuk angket atau diskusi langsung. Evaluasi yang dapat berupa penilaian diri pada peserta didik untuk merefleksikan pemahaman dan perkembangan mereka dalam hal kekuatan atau kelemahan melalui penugasan atau kuis. Lalu, hasil penugasan atau kuis nantinya akan diperiksa dan diberikan tindak lanjut oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Contohnya, kegiatan evaluasi itu ada pada kegiatan penutup pembelajaran. Di situ guru akan memberikan soal evaluasi kepada peserta didik. Setelah memberikan soal evaluasi, sudah ada hasilnya, kemudian guru melakukan koreksi dan guru akan memberikan tindak lanjut untuk peserta didik yang dapat mencapai nilai ketuntasan, maka akan diberikan pengayaan. Dan untuk peserta didik yang belum mencapai nilai ketuntasan akan diberikan remedial. Di akhir kegiatan juga guru memberikan refleksi berupa menanyakan perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Bisa dalam bentuk emoji perasaan yang dapat menggambarkan perasaan peserta didik saat itu. Apakah mereka merasakan senang, sedih, atau sudah memahami pembelajaran ketika hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Syahri Saputra akan menjelaskan tentang kebutuhan peserta didik yang berupa kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status, mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan dicintai, serta ingin curhat dan mendapatkan filsafat hidup. Nah, hal tersebut harus dipenuhi oleh seorang pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral peserta didik sebagai insan kamil. Dan sedangkan minat belajar siswa adalah kecenderungan seorang peserta didik melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Minat belajar siswa dapat berbeda-beda tergantung banyak faktor seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Nah, yang terakhir, kemampuan awal peserta didik adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Terima kasih.